Kalau uang terus jadi masalah, hubungan bisa jadi tumbal. Dalam hubungan, cinta itu penting, tapi jangan lupakan satu hal yang sering disepelekan, yaitu uang. Bukan karena matre, tapi karena masalah keuangan bisa merusak komunikasi, menumbuhkan rasa kecewa, bahkan pelan-pelan bikin hubungan gak sehat. Banyak orang gak sadar kalau gaya hidup dan cara mengatur uang itu bisa sangat beda antara satu sama lain. Ada yang terbiasa nabung, ada yang senangnya foya-foya, ada yang mikir jangka panjang, ada yang hidupnya yang penting hari ini senang. Awal-awal mungkin kamu bisa memaklumi, ah gak apa-apa, beda dikit. Tapi kalau udah jalan bareng lama, apalagi kalau udah mau serius, cara kalian mengatur uang itu bisa jadi masalah besar kalau nggak dibicarakan. Kebiasaan kecil kayak siapa yang bayar makan, siapa yang lebih sering ngeluarin, atau siapa yang suka pinjem tapi lupa bayar, itu semua bisa jadi bom waktu. Pelan-pelan satu pihak bisa merasa dimanfaatkan atau tidak dihargai. Masalah finansial juga bukan cuma soal siapa yang lebih banyak duit, tapi soal tanggung jawab. Kadang ada pasangan yang nggak mau cari solusi bareng, malah nyalahin keadaan terus. Akhirnya, hubungan jadi penuh tekanan. Cinta nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa isi saldo, nggak bisa isi e-wallet, tapi cinta bisa bantu kalau kamu dan pasangan mau saling terbuka, saling bantu mikir, dan sama-sama kerjasama soal keuangan. Banyak pasangan yang justru gagal karena nggak berani ngobrol jujur soal uang. Entah karena gengsi, malu, atau takut dianggap matre. Padahal, keterbukaan keuangan itu bagian dari keterbukaan dalam hubungan. Kalau pasangan kamu boros, bukan berarti dia orang jahat. Mungkin dia nggak pernah diajarin cara kelola uang. Tapi kamu juga berhak ngomong, aku pengen hubungan kita sehat secara finansial, bukan cuma emosional. Sebaliknya, kalau kamu yang merasa ditekan terus buat ngasih, bantu atau bayarin, coba pikirin lagi, ini hubungan atau hubungan sepihak? Karena hubungan yang sehat harusnya tuh seimbang, termasuk dalam hal finansial. Kalau kamu udah pasangan suami istri, masalah uang makin kompleks. Karena udah nyatu hidupnya, nggak bisa lagi uang aku, uang kamu. Harus jadi uang kita, dan itu butuh komunikasi yang matang. Nggak semua orang siap buat itu. Banyak yang masih egois, pengen penghasilan dia tetap jadi milik pribadi, padahal dalam pernikahan semua harus dibicarakan terbuka. Termasuk siapa yang bayar apa, siapa yang ngatur, dan apa prioritas bersama. Masalah makin ribet kalau ada utang. Nggak sedikit yang baru tahu pas udah nikah kalau pasangannya punya utang besar. Bukan karena nominalnya, tapi karena nggak jujur dari awal. Uang memang nggak bisa jadi tolak ukur cinta, tapi cara seseorang memperlakukan uang bisa menunjukkan apakah dia bertanggung jawab dan siap hidup bersama kamu dalam jangka panjang. Kalau kalian beda penghasilan jauh, juga harus dibicarakan. Jangan sampai salah satu jadi minder atau yang lain jadi merasa lebih berkuasa. Karena uang bukan alat buat menunjukkan siapa yang lebih hebat, tapi buat membangun masa depan bersama. Penting banget punya visi keuangan yang sama. Misalnya, pengen punya rumah, pengen nabung buat anak, atau pengen pensiun muda. Kalau visinya beda, nanti bakal ribut terus soal prioritas. Kalau kamu lagi pacaran dan udah sering berantem soal uang, jangan anggap sepele. Karena itu bisa jadi tanda bahwa kalian belum sejalan soal kehidupan nyata. Ingat, cinta aja nggak cukup, harus realistis juga. Coba belajar bareng soal finansial, bikin rencana keuangan bareng. Jangan saling tuduh, tapi saling rangkul. Hubungan itu soal tim, bukan kompetisi siapa yang paling tajir atau paling hemat.